Bismillah. Zaid bin Haritha lahir pada tahun 576 Masehi, atau tepatnya 47 tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Ayahnya bernama Haritha bin Syarahal, seorang kepala suku Bani Kalb yang sangat dihormati dan disegani. Sedangkan ibunya bernama Subda binti Salabah, seorang wanita terhormat dari kalangan Bani Taik. Dari sini aja udah kelihatan banget kan, kalau Zaid ini bukan keturunan orang sembarangan. Beliau lahir dari keluarga yang sangat terhormat dan memiliki status sosial yang tinggi. Kalau sekarang, Zaid ini bisa dibilang kayak anak yang lahir dari keluarga bangsawan. Beliau punya nama besar, dihargai banyak orang, dan disegani oleh kaumnya. Pokoknya kehidupan beliau ini sempurna banget lah. Hingga pada suatu hari, terjadilah sebuah peristiwa yang mengubah kehidupan Zaid bin Haritha. Zaid yang awalnya hidup sebagai anak bangsawan dan serba berkecukupan, tiba-tiba saja berubah menjadi seorang hamba sahaya atau budak yang dapat diperjualbelikan. Loh kok bisa? Jadi gini ceritanya. Ketika Zaid bin Haritha baru berusia 8 tahun, beliau diajak oleh ibunya pergi ke tempat Bani Ma'an. Mereka pergi ke sana hanya berdua saja. Ayah Zaid waktu itu nggak sempat nemenin mereka karena ada kesibukan yang nggak bisa dia tinggalkan. Ketika Zaid dan ibunya sampai di pemukiman Bani Ma'an, tiba-tiba Bani Ma'an ini diserang oleh suku yang memusuhi mereka. Serangan ini membuat penduduk Bani Ma'an panik. Mereka langsung lari kocar-kacir berusaha untuk menyelamatkan diri. Melihat penduduknya sudah kocar-kacir, suku yang menyerang ini pun langsung menjarah seisi kota. Setelah mengambil barang-barang berharga yang ada di sana, mereka pun mulai menyandra orang-orang dari suku Ma'an dan juga menculik anak-anak kecil yang bisa mereka temui. Salah seorang anak yang berhasil mereka culik adalah Zaid bin Haritha. Dari sinilah Zaid kecil mulai terpisah dari keluarganya dan dibawa pergi oleh suku penyerang sebagai tawanan. Sejak peristiwa penculikan itu, kehidupan Zaid pun langsung berubah total. Dari seorang anak yang merdeka keturunan bangsawan, kini mulai diperjualbelikan sebagai seorang budak. Zaid pun mulai melayani majikan yang membelinya dari satu majikan ke majikan yang lainnya. Sampai akhirnya majikan terakhir Zaid membawa beliau ke sebuah pasar yang dikenal dengan nama Pasar Ukas. Di sana Zaid mulai ditawarkan kepada orang-orang yang sedang mencari budak. Dari sekian banyak pengunjung, akhirnya ada seorang pemuda yang tertarik untuk membeli Zaid. Pemuda itu bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah sepupu dari Khadijah binti Khuwailid. Dan Khadijah binti Khuwailid ini adalah seorang wanita mulia yang nantinya menikah dengan Rasulullah SAW. Setelah Hakim membeli Zaid, dia pun langsung membawa Zaid pulang ke rumahnya. Sejak saat itu Zaid pun mulai bekerja sebagai budak di rumah Hakim bin Hizam. Hingga pada suatu hari Hakim bin Hizam ini pergi mengunjungi Khadijah binti Khuwailid. Waktu itu Khadijah sudah dikenal sebagai wanita yang sangat kaya raya di kota Mekah. Nah, setelah berkunjung ke rumah Khadijah, Hakim pun menyerahkan Zaid kepada Khadijah sebagai hadiah. Dengan senang hati, Khadijah pun menerima Zaid dan menjadikannya sebagai pelayan. Dari sinilah kehidupan baru Zaid bin Haritha dimulai. Setelah beberapa waktu Zaid tinggal di rumah Khadijah, Khadijah pun mulai merasa terkesan dengan Zaid bin Haritha. Khadijah memperhatikan kalau Zaid ini bukan budak biasa. Dia terlihat begitu rajin, cerdas, dan juga sangat